2022C. Kali ini kami akan membahas materi mengenai interferensi dan integrasi bahasa. Sebelum itu kan ada pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Izinkan kami untuk perkenalin diri dulu ya teman-teman. Aku Salsa Pridasari dengan NIM akhir 085 dan teman-teman aku Yenina Fitria dengan NIM akhir 105. Dan aku Syarli Amalia Orhati dengan NIM akhir 091. Yuk simak video kami. Topik yang akan dibahas kali ini adalah pengertian integrasi bahasa, penyebab integrasi bahasa, bentuk integrasi bahasa, pengertian interferensi bahasa, penyebab interferensi bahasa, dan juga bentuk interferensi bahasa. Yang pertama adalah integrasi bahasa. Apa sih integrasi bahasa itu? Integrasi adalah proses penyatuan elemen-elemen dalam suatu bahasa untuk membentuk struktur yang utuh, bermakna, memastikan kohesi, dan keselarasan dalam komunikasi. Integrasi bahasa melibatkan penggabungan elemen-elemen berbeda dalam suatu bahasa seperti kosakata, tata bahasa, dan gaya bahasa untuk membentuk teks atau wacana yang bersatu, kohesi, dan mudah dipahami. Tujuannya adalah menciptakan keselarasan yang meningkatkan efektivitas dalam komunikasi. Apa sih penyebab integrasi bahasa? Yang pertama adalah kontak budaya. Interaksi antar budaya dapat memperkenalkan kata-kata baru dan mempengaruhi struktur bahasa. Yang kedua adalah globalisasi. Komunikasi global memfasilitasi pertukaran bahasa, menyebabkan penggabungan elemen bahasa dari berbagai sumber. Dan yang ketiga adalah migrasi. Perpindahan penduduk yang dapat membawa variasi ke bahasa yang kemudian diintegrasikan dalam lingkungan baru. Yang keempat adalah teknologi. Pengaruh teknologi dan media sosial dapat mempercepat penyebaran kosakata dan gaya bahasa. Dan yang kelima adalah evolusi linguistik. Bahasa secara alami berubah seiring waktu dan integrasi bahasa dapat mencerminkan perkembangan linguistik. Dan yang keenam adalah pendidikan. Sistem pendidikan yang inklusif dapat memfasilitasi integrasi bahasa melalui pengajaran beragam bahasa kepada siswa. Lalu, bentuk integrasi bahasa. Bentuk integrasi bahasa yang terjadi dalam bahasa Indonesia didominasi oleh bahasa asing produktif dan beberapa bahasa daerah. Dalam proses integrasi bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia, ditemukan setidaknya 4 bentuk integrasi yang dikutip oleh Sonika tahun 2018 halaman 374 sampai 375 sebagai berikut. A. Integrasi audio. Integrasi audio merupakan bentuk integrasi yang terjadi melalui persepsi pendengar. Dengan kata lain, mulainya pelafalan atau pemakaian bahasa mendengar bahasa dari penutur aslinya, kemudian mencoba untuk melafalkannya sesuai dengan apa yang didengar. B. Integrasi visual. Integrasi visual merupakan bentuk integrasi yang berasal dari bentuk tulisan dalam bahasa asli yang kemudian diubah menurut aturan bahasa penerima. Aturan pengubahan bahasa tersebut dalam bahasa Indonesia dapat ditemukan dalam buku pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. C. Integrasi penerjemahan langsung. Integrasi penerjemahan langsung merupakan integrasi dengan mencarikan kata yang sepadan antara bahasa asing dengan bahasa Indonesia. D. Integrasi penerjemahan konsep. Integrasi ini dilakukan dengan mengkaji konsep kosakata asing, kemudian dicarikan konsep tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, ada pengertian interferensi bahasa. Interferensi bahasa adalah bentuk kesalahan atau penyimpangan dari kaidah bahasa yang benar. Interferensi bahasa dapat terjadi karena masuknya unsur bahasa lain ke dalam bahasa yang sedang digunakan. Dengan demikian, interferensi bahasa dapat terjadi akibat penguasaan dua bahasa atau lebih. Interferensi bahasa dapat terjadi dalam berbagai aspek bahasa seperti bunyi, tata bahasa, dan leksikon. Interferensi bahasa juga dapat terjadi secara produktif dan reseptif. Interferensi produktif adalah fenomena penyerapan bahasa sebagai sumber, penyerap atau penerima yang terjadi secara dua arah atau timbal balik. Interferensi reseptif adalah fenomena penyerapan bahasa sebagai sumber, penyerap atau penerima yang terjadi secara satu arah. Satu bahasa lainnya hanya memiliki satu peran, bukan timbal balik. Selanjutnya ada penyebab interferensi bahasa. Secara umum, fenomena interferensi bahasa terjadi karena seorang bilingual tidak bisa membedakan atau memisahkan unsur-unsur antara bahasa ibu dengan bahasa kedua. Dalam situasi ini,
Yang lebih konkret, interferensi dapat terjadi saat seorang bilingual mengalami kendala dalam melafalkan bahasa kedua, yang kemudian proses kognitif cenderung membawa fitur-fitur bahasa ibu yang lebih dikuasai untuk membantu dalam proses pelafalan. Secara lebih detail, Weyrich 1970 halaman 64 sampai 65 menyebutkan setidaknya ada 7 faktor yang melatar belakangi terjadinya interferensi. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kedewibahasaan pelafal atau penutur bahasa. Kedewibahasaan atau kemampuan melafalkan dua bahasa merupakan sumber tema yang terjadinya interferensi bahasa. Yang kedua, tipsnya kesetiaan pelafal atau penutur bahasa penerima. Yang dimaksud dengan tipsnya kesetiaan pelafal bahasa penerima adalah rendahnya kemampuan atau pengetahuan pelafal atas kaidah bahasa penerima. Yang ketiga, tidak cukupnya kosakata. Bahasa penerima tidak cukup atau tercukupinya kosakata bahasa penerima bergantung pada kemampuan individu dalam mempelajari atau memahami kaidah bahasa. Keempat, menghilangnya beberapa kosakata jarang digunakan. Beberapa kosakata yang jarang digunakan oleh individu lama-kelamaan akan menghilang. Yang kelima, kebutuhan persamaan kata sinonim. Sinonim atau perpadaan kata yang bermakna sama merupakan sarana variasi untuk berbahasa. Yang keenam, prestise bahasa, sumber, dan gaya bahasa. Ada beberapa kondisi di mana pelafal menganggap bahwa kemampuan menguasai bahasa sumber merupakan sebuah prestise jika ditunjukkan dalam berinteraksi. Yang terakhir, ada terbawa kebiasaan bahasa ibu. Faktor-faktor terbawanya kebiasaan bahasa ibu terjadi karena kurangnya kemampuan pelafal untuk berbahasa dengan bahasa penerima. Bentuk interferensi bahasa. Fenomena interferensi yang terjadi dalam berbahasa terwujud dalam bentuk yang berbeda-beda, bergantung pada medium, gaya, ragam, dan konteks yang digunakan oleh seseorang dwibahasawan. Frida Laksana 2011 halaman 95. Dari pendapat tersebut diperoleh bahwa interferensi bahasa memiliki bentuk yang beragam, dan keberagaman tersebut dipengaruhi oleh faktor pengaruh yang beragam pula. Dari berbagai macam sudut pandang, Cendra tahun 1991 halaman 106 sampai 114 membagi bentuk interferensi ke dalam 4 jenis yang dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, ditinjau dari asal-usul serapan. Ditinjau dari asal-usul serapan, interferensi dapat dibedakan interferensi sekerabat dan interferensi bukan sekerabat. Yang kedua, ditinjau dari arah unsur serapan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dalam fenomena interferensi terdapat 3 unsur penting, yaitu bahasa sumber, unsur penyerap, dan bahasa penerima. Yang ketiga, ditinjau dari segi pelaku, dan yang terakhir, ditinjau dari segi bidang. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.